106 di Untirta. Smart Energy. Pagi kamu ketemu lagi Smartizen. Yoi. Sama Prilly. Oh, Ya, kok tiba-tiba Prilly? saya Aliando berarti. sama Ica dong. Yoi, sama Gifar juga tentunya ya. Iya, yang siap ngerusuhin, nyemangatin pagi kamu sampai jam 10. Pokoknya jangan kemana-mana, Smartizen, stay tune. Smartizen, sekarang Yo. Gifar dan Ica mau ngasih tahu informasi perakiraan cuaca di Provinsi Banten untuk hari ini ya. Yes, betul banget. Yoi. Kok rasanya ngebut banget ya, Pak? Oh lembut ya? Ngebut. Oh ngebut ya? Ya Smartizen. Sebentar. Eminem, tadi kesurupan Eminem saya ya. Ya Tapi kan? tadi lu kesini gimana, Cak? Gerimis. Gerimis ya? Iya, tiba-tiba. Sama sih, gue juga gerimis tadi. Ya walaupun kecil dulu. banget ya gerimisnya, maksudnya nggak kayak gerimis yang gede-gede gitu. Gerimis. Kalau kemarin gerimis lucu. Kalau sekarang gerimis apa nih Gerimis. kategorinya? Sekarang gerimis jenaka sama aja ya. Sama aja ya. Long time no hear that word. Jenaka, oh my god. Jenaka tuh nama anaknya Tora Sudiro ya. Baru mau ngomong, tadi tuh lagi nginget-nginget aduh anaknya siapa ya? Tora Anaknya Sudiro. siapa? Ya anaknya Tora Sudiro. Namanya jenaka apa gitu lupa lah pokoknya itu ya. Lucu Smartizen ya, ya. lucu ya namanya. Udah pasti namanya jenaka. Dan Iya. anaknya emang lucu gitu ya. Iyalah. Udah gede sekarang anaknya. Iya. Aduh, ditungguin gadisnya Om Tora kata Gifar. Udah gadis belum sih yang jenaka belum ya? Kau masih Gadis gadis. atau sudah dandan? Aduh, balik lagi ngomongin cuaca nih Smartizen ya. Hari ini Siang nanti ya tepatnya. di Provinsi Banten gimana, Cak? Mostly it will be cloudy atau berawan nih Smartizen. Oh, iya. Mendung gitu kan. Tapi ada yang tidak tertahan juga gitu. Mendungnya Ada yang blur gitu ya, ada yang bocor gitu ya. iya, jebol ya. Jebol. Karena bakalan hujan ringan nih Smartizen buat kamu-kamu yang ada di Kabupaten Lebak, Malingping, Gunung Kencana dan juga Iya, di Bayah. Ya, itu tidak terbendung lagi mendungnya sampai Jadi hujan. kalau diibaratkan nih kayak orang lagi sakit perut. Mayoritas orang-orang di Provinsi Banten nih mules-mules. Ya kan mendung soalnya. Iya. Masih mulus-mulus ya. Tapi ada beberapa daerah yang cepirit. Aduh. Ada yang nggak sengaja keluar ya kan. Ada yang kendut tapi pas dicek, kok ada apa nih? Kok anyep. Iya. Kok ada yang ngikut nih, guys? Aduh. Itu buat siang ya. Yes. Kalau buat malamnya sama sih ya mayoritas ya. Mulus. Semua, all of them. Great. Wis, keren. Gitu. Semuanya berawan ya. Malam ya berawan ya. Tapi agak ke tengah malam agak mulai tidak terbendung lagi nih. Betul, karena memang sekarang tuh kalau misalnya malamnya nggak hujan, hujannya biasanya tengah malam, kalau nggak subuh. Kayak di Kocil nih, kota Cilegon. Oh, saya kira kocil apa? Iya di kota Cilegon terus. Iya di Kocil, kota Cilegon ya kan, sama tetangganya ya Pelabuhan Merak tuh ya ke sana ujung ya, satu daerah kan. Betul. Itu dia Smartizen. Jadi apa? karena lagi masih musim hujan ya, masih ber dan kayaknya sampai bulan Januari. Betul. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa bawa payung, jas hujan, Jaket, jaket. terus juga minum multivitamin biar nggak gampang sakit. Ya kan? Bener banget. Terus jangan ditelat-telatin makannya. Iya. Ih, perhatian banget aku. Ih, gemes deh. Gemoy. Ku buka album biru. Gak bisa nih denger yang gini-gini nih. Dan musang. Usang dong Oh, usang. kakak. Udah mau terbawa suasana gitu kan. Tiba-tiba malah Cinta datang. Tiba-tiba. iya lagi. Semua ya dinyanyiin ya Gifarnya iya, dong. bener ya. Gifar Jamil.
Tapi kenapa tadi gue nyanyiin lagu itu, Cak? Ada apa nih? Karena di tanggal 22 Desember ini diperingati sebagai Hari Ibu. Hari ini ya? Iya dong. Hari ini tanggal 22 Smartizen. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu buat ibu-ibu. Kalau buat lu nggak mama. percaya, bener. Hah? Kalau lu nggak percaya sekarang Hari Ibu, lihat aja Instastory teman-teman lo. Parah. Pasti pada upload, ya kan? Iya. Dengan berbagai macam caption dan berbagai macam foto. Iya. Gue gak ngerti tuh berapa jam ya mikirin captionnya ya. Iya bener. Iya gak sih? Pernah banget soalnya ada di momen itu. Apa nih? Gitu kayak. Aku udah nggak semenjak kapan ya upload kayak gitu lagi. Iya, apa nih gitu. Cause I think Mother's Day every day is Mother's Day. Yes, every day is Mother's Day, Smartizen. Jadi nggak perlu lah kita memperingati cuman di tanggal 20 Desember doang, ya kan? Iya, tapi it's okay juga sih buat kamu yang mungkin ini adalah bentuk selebrasi dan bentuk yang lebih kayak Seremonial ya? seremonial kalau kamu emang ya sayang banget sama ibu, mama, Betul. mami, bunda. Siapa tahu pengen ngajak Iya. makan bareng di hari ini gitu mungkin ya. ada yang kayak gitu ya. Jadi sejarahnya nih, Ca. Gimana tuh? Kenapa hari ini ditetapkan sebagai Hari Ibu? Jadi Hari Ibu ini bermula awalnya dari penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia ketiga pada tanggal 22 sampai 27 Juli ya 1938 di Bandung. Wow, udah lama banget ya. 38 buset, sebelum merdeka ya. Iya, justru. Iya ya. Jadi tanggal ini dipilih karena bertepatan sama penyelenggaraan Kongres Perempuan 1 pada 22 Desember 1928. Lama lagi nih, lebih lama lagi. Iya nih. Nah, kongres yang dilaksanakan pada 22 Desember ini dilatar belakangi oleh kesamaan pandangan untuk mengubah nasib perempuan di Indonesia. Wah, keren banget ya. Keren. Di tahun segitu udah mikirnya untuk mau bagaimana caranya mengubah nasib perempuan di Indonesia. Yes, visioner banget. Visioner gitu parah. ya. Beyond ya kalau Keren. kata orang zaman sekarang udah beyond Woi. pemikirannya. Parah. Nah, dari situ tujuan awalnya untuk membangun kesadaran bagi kaum perempuan di Indonesia untuk memperjuangkan hak-haknya. Oke, keren banget. Tapi ya. Ica pernah punya cerita nggak pas Hari Ibu waktu SD gitu, pernah ngasih apa atau gimana? Waktu kapan gitu? Kalau waktu SD karena masih SD gitu ya, pasti pas pelajaran bahasa Indonesia kayak dihubung-hubungin gitu sama Hari Ibu. Jadi tugasnya adalah membuat surat cinta untuk ibu. Iya, Gitu. Masih inget apa isinya? Enggak Oh, dong. SD ya. Masih inget Aduh. gimana tanggapan ibu? Gimana tanggapan ya? ibu waktu pas Ica ngasih surat dan ibu baca? Pokoknya tanggapannya, kok kamu nulisnya jelek sekali? Kayaknya gitu kali ya. Gitu kali Masa ya, jangan. gitu? Udah dikasih surat cinta loh. Masa gitu? Lupa lagi gimana Lupa ya? SD loh. Kalau gue masih inget ya, Apa gimana? gue pernah, Apa tuh? kayaknya ini hal yang satu-satunya hal yang pernah gue lakuin di Hari Ibu deh. Oke. Jadi gue pernah ngasih sesuatu ke ibu gue waktu SD. Iya, jadi gue tahu ibu gue tuh suka nyemil, Oke. nyemil makanan jajanan gitu. Sebut aja kali ya. Tim namanya. Tim wafer gitu loh yang iklannya Titi Kamal tau gak? Oh. Tim. Ya oke. Iya. Jadi gue beli itu ke warung. Harganya 1.000 apa GoPay gitu ya. Zaman itu lumayan gitu buat kita anak SD nggak sih? Iya, ya standar Ya, aja sih. segitu aja lah ya, gitu. Ya, Jajanan oke. aja biasa. Akhirnya beli ke warung, gue beli tim itu, gue taruh di atas kulkas. Dan sampai besoknya ibu gue nggak sadar ada tim di atas kulkas. Sampai akhirnya gue kasih tahu, Bu, ibu udah lihat di atas kulkas ada apa? Emang ada apa ya? So mau ngasih surprise tapi nggak ngeh ya di surprise. iya. Gimana sih ibu nggak peka? Maksud gue kan ya biar apa gitu, ini ada apa nih gitu kan. Soalnya ada gue tulis kertas, secari kertas doang gitu, selamat Hari Ibu gitu doang, nggak ada surat-suratnya. Iya. Ternyata tidak peka tapi ibu tidak Ternyata ngeh. Hari Ibu saya 23 Desember. Lewat sehari, ya ampun. Iya lagi.
So, tapi kalau misalkan kamu punya cerita-cerita seru, lucu, menyenangkan, membahagiakan atau Boleh, mengharukan, boleh tahu ceritain ya Betul. kan. Langsung aja ceritain di live streaming kita di komennya atau Di di Instagram kita DM di @biauntirca. alright. Fifth Harmony. Yes. Ada berita pertama nih, Smartizen masih terkait tentang vaksin COVID-19 di Uni Eropa ya, Smartizen yang tadi aku bilang kan ya Orang kan, Padang ya berarti ya? Hah? Orang Padang. Uni Eropa? Ya. Udah Eropa. Yang secara resmi udah menyetujui vaksin virus corona Yeah. Pfizer BioNTech di hari kemarin berarti ya, Kemarin. 21 Desember. Betul. Yang keputusannya itu udah diambil setelah mendapatkan lampu hijau dari Badan Pengawas Obat di Eropa atau EMA. Oh, kalau di sana namanya EMA ya. EMA, kalau kita BPOM. kalau Kira-kira kita apa tuh EMA? Europe Medicine Association. Yes, Wih. keren loh. Keren. Hey. Dan Ketua Komisi UI Ursula Bapak apa ibu nih? UI Ursula kalau dari von der namanya Leyen. sih Bapak ya. Bapak lah ya. Iya lah ya. Bapak Iya, atau iya. ibu. Yang pasti Uni Eropa Sir. orang Padang yang pasti. Sir Madam Ursula von der Leyen ini bilang kalau peluncuran vaksin ini bakalan dimulai di tanggal 27 Desember 2020. Hey, bentar lagi dong ya. Yes. Hari apa tuh? 2 Senin. hari lagi. 5 hari lagi, 2 hari lagi. Senin nggak sih? Iya betul. Senin ya? No, Minggu dong. Minggu. Iya. Oh iya. Iya. Dan dia juga bilang kalau sesuai yang dijanjikan ya vaksin Pfizer BioNTech ini akan tersedia bagi negara-negara Uni Eropa pada waktu yang sama serta dalam kondisi yang sama. Oke, biar merata gitu kan. Betul, karena sebelumnya nih kepala emak bukan ya, EMA maksudnya, Emmer Cook, dia bilang kalau pendapat ilmiah mereka tuh buat membuka jalan bagi otorisasi pemasaran pertama di Uni Eropa. Nah, regulator yang berbasis di Amsterdam ini menyampaikan keputusan tersebut untuk menyusul tekanan bagaimana mempercepat proses vaksinasi dari Jerman dan negara-negara Uni Eropa lainnya. Dan dari negara-negara Uni Eropa itu katanya sih vaksinasinya bakalan mencakup 27 negara nih Smartizen. Dan akhirnya hal ini juga merupakan sebuah langkah maju dan juga signifikan untuk memerangi pandemi COVID-19 yang udah menyebabkan penderitaan dan kesulitan Banget. di seluruh negara di dunia. Banget, gitu ya Allah, banget. Ya Allah. Tolong dibantu ini ya Allah. Jangan sampai Pakai prok nggak ya? Tolong dibantu ya. gue pengen cepet-cepet di Indonesia juga Yes. cepet-cepet didistribusikan ya. Yes ya, bukan cuma di Uni Eropa doang ya. Pokoknya di semuanya deh gitu kan. Betul. Ya. Jangan sampai virus ini berlarut-larut. Oh sampai kapan tahu gitu ya? Mungkin 1000 tahun lamanya amit-amit. Kalau 1000 tahun lamanya Tulus sih Enak. Selena Gomez and the Sin Yes. and the Sin and the Sha maksudnya. Shin Sod. No. Itu maksud gue tadi, Cak. Keren ya? Biasa aja Alright, sih, oke. Jadi Smartizen seperti yang Apa udah gue bilang nih? tadi judul ya kan, kalau ada hujan kritik yang menimpa, melanda Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya, Pak Nadiem Makarim di tengah isu reshuffle. Mas Menteri. Yoi. Ya kan? Jadi Pak Nadiem ini dihujani kritik ya, atau di tengah isu perombakan Kabinet Indonesia Maju menyusul kekosongan 2 kursi menteri akibat dugaan kasus korupsi. Ada loh. Jadi anggota Komisi 10 DPR fraksi Partai Amanat Nasional Zainuddin Maliki ini mengaku dirinya juga mendengar isu reshuffle berseliweran nih. Jadi udah ada isu-isu gitu ya yang lewat-lewat, iya, yang lewat kuping-kupingnya. Salah satunya terkait kursi Mendikbud. Nah, Pak Zainuddin juga memiliki sejumlah catatan terhadap kinerja Pak Nadiem setahun belakangan yang dianggap belum maksimal. Beberapa diantaranya terkait pengganti ujian nasional, subsidi kuota, dan juga program organisasi penggerak atau POP.
Kayak apa tuh ya? Ica tahu nggak program organisasi penggerak? Kalau Smartizen pengen tahu, dengerin Guru on Radio. Yes, bener banget hari ini ya, nanti jam 10. Jadi dia Pak Zainuddin ini menilai mantan bos Gojek ini tidak memiliki persiapan yang matang untuk menerapkan asesmen nasional ya. Pengganti UN itu ya, yang direncanakan di tahun depan. Padahal perubahan itu termasuk masif tuh seluruh Indonesia lah. Iya. Selain itu juga Zainuddin mengkritik kinerja Nadiem dalam mendistribusikan subsidi kuota internet. Nah, program bernilai 7,2 triliun rupiah. Menurutnya bertujuan baik, tapi penerimaan kuota tidak merata nih. Ya namanya juga lagi pandemi gini ya. Juga ya, repot. Jadi mungkin gitu ya. belum bisa maksimal Pak Nadiem ya. Iya, benar banget. Selain itu juga ada dari koordinator perhimpunan untuk pendidikan dan guru dari Bapak Satriwan Salim, maksudku ini menilai Pak Nadiem nih katanya kurang koordinasi dan juga kadang-kadang tuh suka keburu-buru gitu dalam menetapkan kebijakan baru gitu. Hal ini tuh bisa dilihat dari sejumlah program yang mungkin berujung polemik, kayak misalnya perkara hak merek Merdeka Belajar yang saat ini lagi digencar-gencarkan gitu kan. Jadi Pak Satriwan Salim ini bilang konsep pendidikan yang direncanakan Nadiem juga kadang tuh memiliki dasar yang kuat kali ini, tapi tanpa adanya naskah akademik atau peraturan Mendikbud. Jadi bingung tuh ya. Bingung tuh orang kan. Gak cuma itu aja, tapi ternyata ya ada juga dugaan keterlibatan lembaga swasta nih di dalam tubuh Kemendikbud. Nah ini tuh perlu jadi perhatian. Gitu. Karena takutnya jadi apa ya, kalau swasta ikut campur takutnya jadi apa sih namanya? Apa sih kecemburuan sosialnya nggak sih? Iya benar. Tapi tentang hal ini gitu ya, tentang isu reshuffle dari Mas Menteri Kemendikbud ini, dari pihak Kemendikbud ya sendiri belum ada konfirmasi gitu, belum ada jawaban ketika ditanyain tentang hal itu. Yes. Menurut staf sus Mendikbud sih bilangnya ya tentang ini tuh boleh langsung aja ditanyain ke eselon 1 Kemendikbud. Oke. Jadi kalau si apa tadi staf khusus ya, itu tidak ingin berkomentar ya, karena tidak tahu menahu juga ya. Karena memang Pak Zainuddin juga kan baru cuman isu-isu doang kan. Iya, itu isu namanya. Baru ada isu-isu seliweran, terus akhirnya mengeluarkan apa ya, kritik ya. Yap, betul. Pak Zainuddin nggak apa-apa kalau kritik mah, semua juga bebas untuk dikritik ya. Yap. Apalagi apa namanya, menteri kita. Ya kan. Aduh, semoga aja yang ada reshuffle tuh penggantinya tuh bisa lebih bijak dan lebih baik lagi gitu. Betul ya? Amin. Pas banget diem. Dua-duanya ngomong. Puyeng enggak tuh. Tapi emang cuaca di Banten ini lagi nggak jelas ya. Kayak kita tadi ya, nggak jelas banget ya. Diem sama-sama diem. Iya, maksudnya ngomong sama-sama. Betul, kadang tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan ya kan, tiba-tiba berhenti hujannya, terus hujan lagi. Pokoknya semua tiba-tiba suddenly ya kan. Tiba-tiba suddenly. Ya, semuanya tuh kaget banget tiba-tiba suddenly. Tapi emang lagi cuaca buruk sih gitu ya. Bahkan sampai di Merak pun terganggu gitu penyeberangannya. Wah, bahaya ini. Iya, bahaya ini. Yoi. Dan dari Prakirawan BMKG Bapak Ahmad Rifani ya, ini bilang kalau cuaca buruk yang terjadi di wilayah Pulau Jawa bagian barat ini dikarenakan terjadi konvergensi atau pertemuan angin nih Smartizen. Gitu. Angin aja ketemuan. Kamu ketemunya kasur lagi. Iya lagi ya. Dan kondisi ini menyebabkan awan hujan menjadi meningkat dan cuaca buruk juga melanda Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten hari Jumat sampai Sabtu kemarin nih 18 sampai 19 Desember Smartizen, yang bikin aktivitas penyeberangan kapal roll on roll off atau roro ini tersendat gitu ya. Kapal roro tuh yang kayak gimana kapal roro? Kapal gede. Ferry yang suka live report. Iya lagi. Per. Oh, jadi susah buat susah ini ya, bersandar ya. Iya. Ya, tenang aja Roro, kalau kamu butuh tempat bersandar ada pundak aku. Wow. Roro. Tapi gara-gara apa namanya?
kesulitan bersandar ya. Jadi menyebabkan penumpukan kendaraan nih yang terjadi di Pelabuhan Merak ya, sampai ke jalan Cikuasa atas yang berjarak sekitar 3 meter dari 3 kilo. 3 meter deket ya. 3 kilometer dari pelabuhan tuh lumayan ya. Panjang juga Panjang banget. ya. Wow. Jadi Ahmad kenal nih gua nih, Bapak Ahmad. Bapak Ahmad bilang juga kalau konvergensi juga membuat peningkatan kecepatan angin di sepanjang wilayah Pulau Jawa. Bener banget. Jadi mulai dari bagian barat sampai ke tengah ya kan. Kondisi ini juga membuat cuaca akan cenderung hujan disertai angin dan gelombang tinggi. Wadadaw, bahaya ini ya. Bahaya. Bahaya banget. Bahaya yoi. Nah terkait kondisi itu BMKG Wih, keren. BMKG menghimbau masyarakat juga beraktivitas di luar ruangan untuk mewaspadai angin yang relatif kencang, benar. Karena masyarakat juga diminta waspada kepada gelombang tinggi di pesisir Selat Sunda ya. Serta daerah-daerah yang rawan longsor juga lebih waspada mengingat intensitas hujan sudah cukup tinggi sejak beberapa hari terakhir nih. Betul banget. So you better take care Smartizen yang ada di daerah-daerah pegunungan ya. Tapi emang anginnya kenceng ya? Iya. Dari kapan tahu tuh kenceng banget. Iya. Tangannya buset. Banget. Parah. Sampai gua kalau di jalan gak pakai kacamata tuh kelilipan gitu. Ya kan? Gua waktu itu di jalan tuh gua buru-buru soalnya, Ca. Gua mau ngembaliin sepatu yang ketinggalan di rumah gua. Sedih banget. Sepatu kaca gitu. Loh, iya. Sebelah yang ketinggalan. Sebelah. Ih, cerita banget itu mah mirip banget sama cerita Cinderella ya. Oh iya gitu, ya. Oh iya ceritanya. iya. Iya. Emang saya kan pangeran kodok. Gile, enak banget suaranya tuh. Bang Laup sama Lani. Nih, Bang. Akrab banget ya. Pantesan jadi penyanyi loh. Coba kalau nggak jadi penyanyi lo, mau jadi apa lo? Hah? Mau jadi apa kamu? Jawab. Gak usah melotot. Galak ya. Galak ya. Gas pagi-pagi. Segalak jerapah nih yang marah ke wisatawan nih. Jadi ada unik juga nih jerapah. Gue baru denger lo jerapah marah lo. Iya lagi. Biasa kalau lihat di kebun binatang gitu kan dia mah anteng di atas gini gitu kan. Bukan di atas ya, emang palanya tinggi, Ja. Di bawah dia tetap di bawah. Palanya emang tinggi jadi makannya emang di atas. Jerapah tetap di bawah dong. Maksudnya gitu. Jadi ceritanya nih ada para wisatawan yang sedang berlibur ke Kenya ya. Kenya, di Afrika. Ke Afrika, yoi. Jadi wisatawan tersebut shock ketika dikejar jerapah ya. Ya ampun, ini video ini sempat jadi viral ini ya di dunia sosial media. Dunia maya harusnya, kenapa dunia sosial media ya. Jadi ceritanya nih, awalnya seorang wisatawan bernama Deacon Muchena ini mengunjungi suaka marga satwa yang ada di Masai Mara di Kenya ya. Okay. Nah, dalam video tersebut seekor jerapah tiba-tiba mengejar mobil safari yang ditumpangi Muchena dan sejumlah wisatawan lain. Ya ampun. Si Muchena, seorang guru sekaligus fotografer, bilang kalau jerapah yang sedang mengejar mereka itu berada begitu dekat dengan kendaraannya, seakan-akan hampir menginjaknya. Sampai ya pas jerapahnya ngejar gitu ya, ngejar kendaraan yang dipakai sama Muchena dan wisatawan lainnya gitu ya, itu cukup berlangsung lama gitu ya, beberapa menit sampai akhirnya sopirnya berhasil menyimpang gitu dari jalur yang seharusnya biar nggak dikejar lagi sama jerapah, dan berhasil gitu, jerapahnya berhenti ngejar sampai kalau kata Muchena ya, aduh gitu kali ya, jerapah yang kayak kelihatannya tuh biasa aja, tiba-tiba gitu kan ngambek. Ya ampun. Aduh, bener-bener petualangan yang apa ya, menakutkan gitu dia menurut dia. Namanya juga suaka marga satwa ya. Kan suaka marga satwa tuh kayak hutan yang dijadikan apa ya, tempat konservasi gitu ya. Iya. Jadi kan binatangnya masih asli gitu ya. Iya, jadi masih di habitatnya, udah masih di habitat aslinya aja gitu.
Jadi wajar lah mungkin ya, namanya juga makhluk hidup ya. Ada enggak moodnya gitu ya, ada bad moodnya. Bad mood. Mungkin lagi nggak asik tuh jerapahnya ya. Emang. Ya kalau nggak asik coba dielus-elus. Tapi kayaknya agak serem juga. Coba diajak ngobrol ya. Diajak ngobrol. Diajak Apalagi ngobrol. ngobrolnya tuh tentang hal-hal yang asik menurut dia. Apa sih? Coba Ica, menurut Ica apa? Hal yang asik diobrolin sama jerapah tuh apa kira-kira? Banget pagi-pagi. Apa ya kira-kira yang asik diobrol sama jerapah? Ya ampun, absurd banget ya ampun. Pagi ini aku udah tadi jerapah di atas ngobrol sama jerapah. Ini ngobrol sama Cheryl Senapia, Rizky Febian sama Chandra Leo yuk. Yoi, kita ngobrol yang manis-manis. Ayo, Smartizen, back again with Ica and Givar here di antar pagi. Woohoo! Wey, semangat banget ya Ica ya. Harus dong. Harus dong. Karena kita tugasnya emang jadi tim hore pagi-pagi. Ya, Smartizen soalnya gitu. sekarang hujan gitu Ca. Soalnya kan kalau hujan tuh bawaannya males, mager, Iya ngantuk, ya kan? bener keren banget gak sih Ica sama Givar, orang tuh masih rebahan, kita udah duduk di sini cuap-cuap. Iyalah, parah kita mah. Oh. Sekarang kita mau bahas apa sih Ca? Nih ya, inget gak sih kemarin kita tuh sempet nyampein, Givar deh yang nyampein kayak budaya basa-basi di keluarga. Oh iya, Kan iya, kemarin iya, tuh kayak bener, ada bener, iklan bener. yang viral itu kan. Iya Tentang yang apa sih yang kata netizen, wah ini valid banget ini, gue banget ya kan. Gue Parah. banget Yes, yes, gitu yes, ya. Kenapa begitu? Jadi emang basa-basi ini emang apa ya, budaya Indonesia banget kali ya. Yang udah pasti tuh bakalan lu temuin dimanapun ya. Iya. Ya mungkin kayak budaya kita mengingat budaya timur kali ya. Betul. Sokrap gitu. Ramah ya. Ramah dong, biasa jangan ini, sok. mohon maaf. ramah gitu. Jadi ya ramahnya kita tuh dimulai dari basa-basi gitu ya. Jadi kayak misalnya kayak acara keluarga, kayak ini reunian misalnya, sama teman lama gitu kan. Pasti kan bingung tuh memulainya dengan apa gitu Kayak kan. kaku gitu. Kaku ya kan. Pasti kita memulai dengan basa-basi kayak nanya kabar ya. Gimana kabarnya? Sehat ya. Terus mikir, dilihat-lihat. Sekarang kayaknya udah sukses loh gitu ya kan. Iya pokoknya yang kayak gitu-gitu lah ya Smartizen ya, basa-basi. Tapi sebenarnya basa-basi ini penting apa nggak penting gitu ya. Itu yang bakalan kita obrolin ya kan. Benar. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya, basa-basi ini merupakan adat sopan santun dan tata krama pergaulan nih. Jadi ada tuh kesan tidak sopan yang muncul dalam pandangan sosial bermasyarakat yang dinyatakan secara langsung ke inti masalah pada saat langsung komunikasi. Oke. Jadi dia ada aja tuh yang basa-basinya bikin kurs beduk, ya gitu ya. Kurs banget lah gitu kan. Karena basa-basi juga sering kali berupa ungkapan-ungkapan yang tidak memiliki esensi penting gitu. Makanya masih banyak pertanyaan tentang basa-basi ini penting apa nggak penting sih sebenarnya gitu kan. Iya. Gitu. Kayak misal kayak jalanan macet banget ya gitu. Padahal dia kelihatan emang macet guys gitu kan. Retoris ya. Jadi pertanyaannya nggak perlu dijawab sebenarnya. Iya. Ya ampun. Karena menurut Dr. Justin Copeland nih, seorang pakar di bidang sosiolinguistik, basa-basi memiliki fungsi krusial nih dan manfaat yang sangat signifikan dalam interaksi. Nah, basa-basi juga dapat dijadikan sebagai alat untuk mencairkan suasana dan menghindari kecanggungan saat memulai percakapan. Betul sih. Sebenarnya iya sih. Betul, iya. Sebenarnya fungsi utamanya itu kan memang itu ya. Biar nggak canggung gitu kayak tadi tuh yang lagi di macet di jalan itu kan pasti bengong-bengongan gitu kan. Iya, di jalan. Yang nyetir pasti emosi ya kan. Diajak ngobrol pasti males gitu. Nah, kita yang lagi nebeng itu pasti memulai dengan basa-basi sih. Jalanan yang macet ya, udah tahu macet, aduh gitu kan. Yang hatinya sih yang nyetir kali gondok gitu kan. Aduh, tapi mungkin kamu punya versi basa-basi yang menurut kamu agak
ngegenggesin gitu buat kamu. Nah, gitu kalau kan. basa-basi yang apa yang nggak asik sih, kayak sekarang ini kan lagi musim-musimnya teman-teman kamu semua lagi pada nikah nih. Smartizen. Curahan hati tuh gak sih kemarin ada yang curhat sama Enggak, pasti teman kamu tuh yang Iya, kayak iya. misalkan ada teman kamu nikah terus kamu upload Insta story teman kamu yang nikah itu. Selamat menempuh hidup baru ya, semoga bahagia segala macam. Ya, Terus ya, ada ya. aja tuh pasti orang-orang yang so asik yang basa-basi kayak kapan nyusul? Kapan nikah? Gak mau Anda nyusul ini. aja, aduh ya. Lagi siapa sih yang gak mau nikah ya kan? Iya, kalau mau. Heeh. Tapi waktunya aja yang belum ada gitu Iya, kan. sama pasangannya Jodohnya mungkin kan giling juga mau nikah tapi Iya. pasangannya belum ada. Masa Hai. married by yourself? Sedih banget. Tapi ya anyway ngomongin tentang basa-basi ini, kalau misalkan kamu punya basa-basi terbasi versi kamu. Iya, kayak kamu pernah mengalami Dibasa-basiin. dibasa-basiin tapi basa-basinya apa sih gitu. Iya ya. Gitu yang enggak banget gitu ya, boleh di-share ke kita ya. Yes, di question box kita di Instagram @dia_untirta. Yuk, Smartizen. Kita masih balik. Masih Iya lah. balik. Masih balik lagi ya. Bener. Maksudnya masih bahas soal basa-basi. Yes, benar banget deh. Kaget gak sih aku teriak-teriak mulai dari tadi. Maaf ya Smartizen. Apa biar pada bangun. Iya loh. 8:30 masa nggak mau bangun kamu? Hei, kerjaannya sembahyang mengaji, tapi jangan bikin dia sakit hati. Lu diberi sekali, orang bisa mati. Gue itu kan selalu pagi-pagi ya. Apanya? Sinetron itu dulu kan, Iya sih Dul. ya kan? Itu soundtracknya kan. Yoi, emang pagi ya? Pagi sih, nggak tahu sih. Iya ya. Iya tahu pagi-pagi pas sekolah. Padahal dulu anak sekolahan tayangnya pas jam sekolah. Ya kan bukan buat anak sekolah. Oh, iya. Si sinetron itu. Masa anak sekolah disuruh nonton percintaan Zul sama Jenab? Segitiga lagi. Iya. Aduh, Dul, Jenab sama Sarah. segitiganya sama kaki sama Sisi ya? Sama Jenab. Sama Jenab Sarah ya. Sama Sarah. Alright. Tapi dulu mungkin bisa terjadi seperti itu ya, cinta segitiga itu yang awalnya dulu sama siapa dulu? Waduh, gua Lupa. gak tahu tuh. Ya itulah ya, di antara keduanya yang mungkin sudah ada hampir berkomitmen gitu Iya, ya. iya. Terus tiba-tiba ada seorang wanita lagi itu mungkin diawali dengan basa-basi gitu ya. Iyalah, PDKT-nya pasti, gitu pasti. kan. Pasti, si Dul pasti jago tuh speak lucu, Is, ya kan? ya banget gitu Gua kan. cewek lu ya. Cantol ya kan. Keren. Basa-basinya yoi banget gitu kan. Nah. Tapi sebenarnya Apa? basa-basi itu penting gak sih gitu kan? Dalam komunikasi ya. Heeh. Kalau menurut gue penting sih. Heeh. Ya, karena tadi ya kalau misalkan kita ketemu orang baru gitu ya. Hal yang pasti kita lakukan pertama kali basa-basi dong. Iya dong. Gak iya mungkin sih. so akrab dong. Iya sih, nggak mungkin kayak langsung ke topik pembicaraan ngomongin apa gitu Iya, kan. nggak mungkin langsung jahil gitu kan. Kayak misalkan ketemu langsung prosotin celananya kan nggak mungkin. Iya kan? Kita Maybe that's one of kind basa-basi gak sih? yang maksudnya harus basa-basi kayak Gifar, ya siapa misalkan namanya ya kan? Oh iya. Lu sama siapa kesini atau Nah, lu iya. temen ini juga gitu kan, Iya kayak gitu bisa. loh. Jadi basa-basinya juga menggunakan tutur kata yang baik, Iya. topik yang asik juga gitu Betul. ya. Jadi Gitu. gimana, Ca? Dan emang penting sih kalau menurutku, bener kata Gifar, menurut Gifar penting, menurutku juga penting kalau sesuai dengan tutur kata yang baik dan ada tempatnya gitu loh. Kayak misal lagi interview kerja, Oke. ya kan? Kayak nggak mungkin dong langsung tegang-tegang pertanyaannya gitu. Mungkin kamu sebagai kandidat bisa untuk mengawali pembicaraan dengan rekrutermu dengan membaik-baikan dia. Betul. Gitu kan. Ya memang itu pasti hal yang dilakukan Ya, sama tanya. HRD-nya ya, maksudnya Iya. kayak pasti selamat pagi, selamat Iya. siang kayak gitu kan. Apa kabar hari ini gitu kan. Sehat ya, enggak usah tegang-tegang ya, Iya. biasa aja kayak gitu. Entah pasti itu kayak gitu. HR atau kandidatnya gitu kan. Pasti begitu. Tapi ada studi nih. Wow, yang- keren. Kamu studi belajar. Parah, gue sering baca jurnal gitu. gua. Gils, man. Terakhir tuh gue baca jurnal Risa.
Jadi ada studi yang dilakukan di jaringan kereta di Chicago, Amerika Serikat ya. Yang mana mengobrol dan berbincang dengan orang asing justru membuat orang merasa senang dan meningkatkan produktivitas seseorang setelahnya. Oke. Karena memang apa ya, seru gitu ya, kayak ketemu orang baru terus dapat experience baru gitu ya. Iya. Basa-basinya berarti berhasil untuk ngeboosting moodnya. Betul. Padahal kan sering diketahui juga di tempat banyak orang berkumpul termasuk di kereta nih ya. Mereka malah saling mengacuhkan satu sama lain gitu, kayak masing-masing aja gitu ya biasanya kan, tapi ini malah ngobrol sama orang yang tidak dikenal tuh emang membuat orang semakin produktif gitu. Enjoy gitu. Betul. Dan akhirnya hal tersebut ya yang tadi diceritain sama Gifar tuh jadi kajian Nicholas Eppley, seorang psikolog dari University of Chicago. Chicago. Yang memimpin studi itu gitu. Jadi lewat studi tersebut mencoba mencari tahu nih penyebab paradoks antisosial di kereta gitu kan. Nah ternyata ketika dia lakukan studi atau risetnya gitu kan, ditemukan jawaban itu adalah pluralistic ignorance, yang mana ada semua orang sebenarnya mau ngobrol tuh ya, tapi mereka tuh kayak menganggap kalau orang lain tuh nggak mau diajak ngomong. Bener banget. Kayak takut insecure duluan gitu ya. Tapi lu juga pasti mikirnya begitu ya gak sih? Iya, kayak kalau misalkan di KRL dulu ya sebelum pandemi gitu ya. Kayak misalkan gue nih kan sering bolak-balik Bandung, Serang, Bandung gitu ya. Gue tuh kalau di bis gitu sebelahnya ada bapak atau siapa gitu ya, AA gitu ya. Pengen banget gue ngajak ngobrol, tapi gue tuh mikirnya kayak ntar kalau gue ajak ngobrol ganggu lagi. Ntar dikiranya so asik lagi, ntar dikiranya mau hipnotis lagi. Aduh, kalau udah sampai pikirannya mau hipnotis, kalau kataku udah kayak pikirannya liar banget sih itu kemana-mana. Seliar di Jahalit with the song What Thoughts. Sesana sarahana pura sarahana go isparik kamhansa. Udah cukup saudara-saudara. Gitu gue yang TikToknya. Aku tidak tahu gue yang TikToknya kayak apa. Soalnya aku nggak main TikTok, aku mainnya Tok. Assalamualaikum. Bandel lah itu, bandel berarti ngerjain 2 orang. Ngetok-ngetok cabut, kita cabut. Itu pasti tidak menyenangkan tuh. Dijailin kayak gitu. Emang. Sama halnya dengan basa-basi nih. Kenapa? Ada basa-basi yang bisa jadi tidak menyenangkan. I see. Ya. Kayak contohnya tuh basa-basi yang gak asik tuh, Cak. Kayak kita lagi lebaran. Itu kan pasti ketemu sama sanak keluarga, sanak saudara. Ya kan, keluarga besar tuh kan. Nah, pasti di momen-momen itulah banyak saudara-saudara kita yang gak pernah ketemu dan akhirnya mereka melontarkan pertanyaan yang basa-basi gitu kayak kapan nikah? Ya kan? Mana nih pasangannya? Betul. Gitu kan? Terus juga kalau misalkan udah nikah, kapan ngasih cucu buat ibunya? Waduh, udah gila tuh orang. Dibanding itu kayak mending nanyain kabar gak sih, kayak gimana kabarnya? Iya, maksudnya lebih gitu banyak hal yang harus ditanyakan, maksudnya kayak sibuk apa sekarang gitu kan. Oh keren, iya gitu kan bisa ya, maksudnya kayak nggak harus personal dan apa ya, lebih ke ngatur gitu ya kayak. Pertanyaannya tuh pertanyaan yang kayak pertanyaan yang cuma bisa dijawab sama Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya. Tahu. Iya, bisa kok, nanti juga ada gitu kan. Ya ampun, kayak ya Allah. Sempet ya ada kejadian keluarga gua nih. Ini enggak apa-apa gua bongkar aja deh. Keluarga gua tuh sampai ada yang ngamuk loh gara-gara di omongin nikah kayak gitu. Iya gitulah pokoknya ya. Pokoknya ya karena omongan-omongan itulah ya kan. Makanya kita tuh harus menjaga omongan kita gitu loh. Iya. Yang tadinya harusnya maaf-maafan, lebaran kan malah jadi gondok gitu ya. Iya. Maka cuman jadi segini nih di leher. Iya itu gondokannya. Apalagi kayak mungkin biasanya nih pertanyaan-pertanyaan ini juga dilontarkan buat ini nih mahasiswa tingkat akhir. Iya.
Si Arkan pas tuh. lebaran. Si Arkan. Si Arkan. Si Arkan pasti kenal. Oh, tuh. Arkan. Biasanya kalau lebaran gitu kali ya. Arkan gak lebaran aja kalau ditanya begitu ngamuk dia. Sumpah, aku pernah banget lihat status WhatsApp-nya dia. Apa katanya? Ke rumah tuh nggak usah bawa-bawa beban dengan nanya. Dengan nanya apa sih namanya kayak lo udah lulus gitu kan. Terus pakai kayak nanya lo kapan lulusnya. Iya, itu songong sensitif. banget tuh. Arkan sensitif, Ya hati-hati. mungkin orang-orang yang di mahasiswa tingkat akhir juga lagi berusaha, lagi struggle Iya, gitu, semua lagi juga sedang stres berusaha. juga gitu Betul. kan. Nanya kayak gitu, apa nggak kesel? Mungkin Arkan tuh kenapa jadi bahas Arkan ya? Iya. Mungkin mahasiswa-mahasiswa Konokan. tingkat akhir itu sebenarnya nggak apa-apa ditanyain kayak gitu, tapi karena keseringan ya nggak sih? Jadi muak. Jadi tidak. Apa sih gitu kan? Nanti apa juga gue sih? bakal lulus, sabar aja. Gitu gue lagi proses gitu ya kan. Itu tuh yang bikin kesel gitu ya. Karena Iya. memang yang bikin kesel tuh emang itu karena orang tuh nggak tahu perjalanan kita, proses kita ya kan. Bener banget Tapi sih. orang tuh malah cuman pengen tahu hasilnya aja kan. Iya. Jadi kayak cuman nanya gitu doang. Terus Bener. walaupun kita misalnya udah dapat prosesnya, maksudnya udah dapat hasilnya nih, prosesnya kita jalanin, kan orang-orang itu nggak mau tahu juga kan prosesnya. Jadi Iya, kayak, dia cuma mau tahu hasil akhirnya. nggak Karena emang- ngebantu juga Iya. apa segala macem. Karena emang kita hidup di dunia ini tuh sebenarnya pada akhirnya gitu, sampai ke akhirnya kayak akhirnya lulus ya Iya. kan, kayak kata kamu kemarin akhirnya ya? wisuda. Ih, kamu keren banget Keren deh. ya, sampai kepikiran sampai sekarang. Iya, kepikiran banget. Kayak Gokil emang, gokil parah, emang. parah. Iya, emang bahasa-bahasanya kayak gitu kadang bikin gak nyaman. Nggak enak. Makanya kita itu balik lagi ke diri kita untuk menanggapinya kayak gimana. Makanya kita diciptakan Untuk? Beradaptasi. Apa dua tangan? Iya. Terus? Diciptakan dua tangan dan deket nih sepasang sama kuping yang fungsinya untuk nutup kuping kita yang nggak bisa sanggup tangan kita untuk nutupin mulut mereka yang basa-basinya basi banget gitu. Jadi daripada kamu repot-repot ya berusaha untuk nutup mulut mereka, ya udahlah ya tutup kuping aja. Tutup kuping ya. aja, sumpelnya pakai headset. Apalagi kalau di headsetnya lagi mendengerin lagu-lagunya yang ada di Antar Pagi. Yoi. Kayak yang mau lewat nih ada Mark Ronson featuring Bruno Mars. Uptown Funk. Justin Bieber featuring Jack U. Jack Me. Jack itu kan Skrilo sama Diplo. Ya. Skrilo lagi. Skrillex. Agak-agak lebih. Agak iya tapi menyangkal ya. Kayak aku yang gak update apa gimana gitu. Skrilo lagi, Skrillex. Iya. Skrillex. Jack itu Diplo sama Skrillex kan? Taunya JKT48. Aku taunya Jack Mania. Mantap. Kok mantap sih? Aduh, kalau dengar kata mania tuh pengen mantap gitu. Mancing mania. Bukan dong, beda lagi. Basi banget ya. Basi, parah. Nggak ada yang biasa aja. Dari tadi masih ngomongin basa-basi nih Smartizen. Yes. Nah, tapi sekarang kita mau ngomongin tentang basa-basi Di setiap yang daerah. ada di setiap daerah. Yang ada di setiap Bener daerah ya. banget. Ternyata beda-beda gitu basa-basinya bener, setiap bener, daerah. bener. Karena kan kita juga emang suku beda-beda, pasti punya budaya beda-beda, punya budaya basa-basi yang beda-beda juga. Betul. Dan yang pertama nih ada apa nih, Ca? Ada suku Jawa gitu ya, orang Jawa. Iya biasanya kan orang Jawa tuh kalem-kalem gitu kan. Lembut, ramah pemalu gitu. Iya, Sometimes pemalu. orang menganggapnya pemalu gitu kan, saking diamnya gitu. Tapi ya mereka juga tetap suka nyapa gitu gitu. Tapi paling kalau lewat kayak aduh nggak kelihatan senyum gue ya, kayak cuman senyum terus ngangguk atau ngangguk gitu. Apa diperagain, udah tahu cuman audio. Malah diperagain. Jadi cuma senyum, ngangguk gitu, ngebungkukin badan iya, gitu-gitu ya. Bener. Iya. Ya walaupun pendiam pemalu, tapi kalau udah ketemu yang klik mungkin
ngobrolnya banyak. Bisa bisa diasumsikan kalau orang Jawa tuh ramah ya, suka gampang diajak ngobrol. Jadi kalau kita main ke Jogja, lo ajak ngobrol siapa juga pasti disautin. Iya lagi. Ya. Iya. Iya kan? Pasti itu. Bener. Karena emang ramah-ramah kan ya. Iya. Saking ramah nih. Dan gak cuma Jogja aja yang ramah. Jogja, nih? gak cuma Jawa maksudnya. Ada siapa sih di Jogja? Ya, elah, ada sesuatu di Jogja. Kalau kata Aditya Sofyan kan ada sesuatu di Jogja ya. Alright. Selanjutnya ada orang Sunda atau suku Sunda ya. Yang terkenal juga ramah, sopan, terus juga kalau kata orang Sunda tuh someah. Wih. Someah tuh baik gitu loh. Ya. Someah hade kasemah tuh ada tuh kan filosofinya ya kan. Someah hade kasemah itu artinya ramah, bersikap baik. Semah apa semah? Semah. Semah ada koma. Someah hade kasemah. Ya artinya ramah. Cakep. Enggak. Emang pantun. Semah ada kasema. Nah, kalau nadanya begitu baru tuh cakepin. Artinya ramah, bersikap baik, menjaga, menjamu dan membahagiakan setiap tamunya atau setiap orang. Oh, pantesan. Apa? Pantesan kalau misalkan gua nih ke Bandung atau ke Garut gitu ya, ke teman-teman gue yang ada di sana tuh pasti dijamunya bukan main gitu loh. Maksudnya kayak dianterin kemana lah, dikasih makan Tadi lah. katanya bukan main. Dianterin kemana-mana. Maksudnya bener-bener gitu gila-gilaan gitu loh. Maksudnya emang bener-bener ngejamu teh bener gitu orang Sunda mah. Ya makanya I love A. Tapi padahal ya I love A. Apa nih? orang Sunda kan katanya suka ngejamu gitu. Padahal bibi jamu orang Jawa banyak. Jamunya mas, yo jamu. Embok jamu kan dipanggilnya jamu. Dia ngejamu, berarti dia meminum jamu. Hai, bener, bagus kamu. Yang jual jamu tetap orang Jawa. Iya. Lagi ngapain? Lagi ngejamu nih. Lagi minum jamu nih, gitu kan maksud Anda? Kisanak. Betul sekali. Iya, boleh. Abis itu ada juga orang Minang nih, Smartizen. Kenapa kalau orang Minang gimana tuh, Cak? Nah, kalau orang Minang nih, menurut adat Minangkabau, mereka tuh terkenal dengan yang sangat halus, tapi bernada tinggi. Iya betul. Walaupun sebenarnya mereka gak marah tapi memang begitu. Gitu Logatnya loh. begitu ya. Nadanya juga memang begitu gitu loh. Iya. Bukan marah gitu. Kalau kamu penasaran kayak apa, kamu langsung datang aja ke rumah makan Simpang Raya. Masuk. Salero Bundo ya. Adanya di Bandung gak sih? Salero Bundo. Emang iya ya? Iya. Salero Bundo. Perasaan di sini juga ada deh. Oh iya. Nggak tahu deh, lupa. Nggak tahu sih juga. Tapi yang pada intinya bingung gak sih, mau dimanapun rumah makan tuh Padang ada di mana-mana. Iyalah benar pasti. Itu tadi kira-kira beberapa contoh basa-basi atau memulai obrolan atau ketika ketemu orang. Tapi gitu lu ya di berbagai punya teman orang Jawa, orang Sunda, orang Padang gitu nggak, Cak? Jawa, Sunda ada. Orang Padang? Apa? Padang. Ada nggak, coba? Tik 1 2 Ada temen SMA aku. Oh, ada. Ada. Gimana dia emang orangnya? Ya gitu, emang kenceng ya Emang kalau gitu ngomong ya. Gitu ya. Kenceng tapi Curiga ramah kita. gitu ya. Iya. Maksudnya lebih ke apa ya? Seru gitu ya kayaknya. Iya. Lebih ke seru ya emang, karena gue juga punya tuh orang Padang gitu ya, teman orang Padang emang orangnya tuh emang ramah dan mudah berbaur. Iya. Kalau orang Sunda tuh lebih cenderung kayak mungkin 2 kali 3 kali pertemuan baru bisa tuh ya kan. Kalau pertemuan pertama biasanya kayak ada beberapa doang gitu yang masuk gitu. Gitu. Karena saya berkutatnya di kawasan Sunda ya, jadi saya paham gitu. Ya jadi makanya Smartizen kalau mau PDKT-an sama Giver ya 2, 3 kali 4 kali lah. Iya dong. Tapi tergantung. Tergantung kamu cantik apa kagak. Aduh. Enggak ada yang canda. Cinta dan rahasia dari Yura Yunita Dan apa? Dan kamu? Dan featuring gak sih lagi? Iya, oh iya, featuring Glenn Fredly. Gue kira udah disebutin tadi. Belum Bener dong. ya? Featuring Glenn Fredly, almarhum Glenn Fredly. Iya. Enak Rest in peace. banget deh.
Yoi. Gak mungkin gak enak kalau Glenn Fredly gak mungkin gak enak. Apalagi ditambah Jorah Yunita udah pasti tuh. Combo, paket combo ya. Perfect. 49 apa 48. Panas spesial nggak? Panas spesial. Panas spesial 35 ribuan. Iya. Iya. 30 ya. 38 Yes, pakai gitu lah pajak ya. ya. Kita jadi ngomongin Harga makanan. Ngomongin harga makanan ya. Ini sesuai sama yang ngerespon question box di dia Untirta. Apa katanya? Kan tadi kan question box kita nanyain tentang basa-basi yang kayak menurut Smartizen gak sih itu apa sih gitu kan. Terus, ya. kata Ini dia? ada yang jawab nih dari @intansang. Dia jawab gini. Harga sayur kol di pasar sekarang berapa ya? Enggak, ini sebentar dulu Ibu Intan, sebentar dulu. Tahan dulu sebentar. Pertanyaan saya, Ibu Intan ini nanya ke kita perihal sayur harga sayur yang benar. Apa ini adalah contoh basa-basi gitu loh? Iya juga. Ini gue bingung nih nanggepinnya kayak apa nih ya. Iya. Ini apakah harus dijawab serius harga sayur? Ini gue cari langsung nih kalau misalkan bener nanya harga sayur nih ya. Langsung gue telepon nih Mangnya nih. Mang. Nih, Iya juga. kita bingung nih jadinya nih Bu Intan. Aduh Ibu Intan. Iya. Tapi kalau misalkan itu adalah salah satu contoh atau bentuk basa-basi ya. Kalau misalkan baru ketemu sama orang, baru kenal gitu ya. Tiba-tiba kamu nanya, harga sayur kol sekarang berapa ya? Ya, Itu aneh sih. aneh sekali gitu Itu ya. bukan gak asik, lebih aneh itu ya. Coba bayangin. Bukan basi lagi. Aduh Ibu Intan ini unik ini ya. Thank you loh Ibu Intan ya. Tapi gak apa-apa, thank you banget udah jawab question box di Untirta pagi ini ya. Ya ampun. Selamat kamu mendapatkan kebahagiaan hari ini. Ya Ibu Intan, tapi kalau buat harga sayur ya hari ini Dilanjutin lagi. enggak, gue gak tahu sih harga sayur berapa ya. Kita gak tahu Smartizen. Sayur lagian juga nggak spesifik dia harga sayur di pasar. Sayur apa? Sayur apa, kan banyak jenis sayuran kan. Iya nggak sih? Ya. Aduh, itu ya. Itu ya Bu Bingung, Intan ya. kita tuh beneran emang bingung gitu ya menanggapi question box Iya, tadi salah ya. satunya ini kalau Iya. misalkan bahasa-bahasa kayak gini gue bingung sih. Bingung gitu kan. Iya. Perlu tips nggak? Ini apa nih? Ya, Eh, perlu. Nah, Emang ada tipsnya ya? ada nih Gimana tips coba? cerdas kita untuk menangani basa-basi. Asik, tips cerdas ya. Ranking 1 pasti tipsnya nih. Iya. Sekolahnya ranking 1 terus bener Duduk ke juga. depan nih. Apa Si selalu jawab pokoknya Iya, ya. parah. Si selalu ngingetin tugas ke guru. Yang pertama nih Smartizen, jawab seperlunya. Oke. Gitu kan. Kalau misalnya nggak dijawab atau ditanggapin juga ya salah juga. Nanti dikira kayak apaan sih nih orang cuek banget. sombong gitu, banget sombong sih. banget sih gitu. Jadi ya Apa tadi orangnya kenapa? cuek banget. Langsung dia nyanyi. Mana Mana ada ada aku aku cuek. Gak mikirin kamu. Tapi emang Ayo. iya jawab seperlunya aja ya. Iya. Kayak misalnya bertanya ditanya kayak kapan lulus? Langsung aja jawab nanti nunggu jadwal sidang. Udah gitu Udah. beres ya. Jelas, nggak tahu jadwalnya kapan. Jadwalnya kapan. Jawab aja, nungguin Kalau enggak, jadwal. kalau gua waktu itu ditanya kapan lulus, gue jawabnya masih nyusun. Ya bisa. Gue masih nyusun. Paling pertanyaan lanjutannya kayak Udah sampai mana? targetnya ya udah sampai mana atau targetnya kapan ya? Bulan inilah, elah. jawab aja. Iya. Ya kan? Mereka juga nggak akan cari tahu lagi. Iya, gitu mereka kan. juga gak bakal inget. Nggak bakal pas lu bilang bulan Maret, ntar bulan Maret ditanya lagi, gimana udah belum skripsinya? Gak mungkin siapa, kecuali orang tua yang nanya ya Iya. kan. Terus selanjutnya bisa dengan senyum. Jadi kayak misalnya ditanya, kira-kira harga sayur di pasar sekarang berapa ya? Senyumin aja. Senyumin aja biar sama-sama bete ya. Yang sana tidak mendapat jawaban, yang sini juga bingung soalnya kan. Udahlah. Sama-sama bingung. Iya. Nah, selanjutnya ada minta Minta doa. doa. Nah, ini iya, misal kamu lagi pertemuan sekeluarga Betul. gitu kan. Mana nih pasangannya udah ada tapi kok belum nikah misalnya. Iya, doain aja tante Atau gitu mungkin kan. yang lebih ininya kayak mana udah nikah tapi kok masih belum ini ya, Iya, punya belum isi belum gitu iya kok belum kan. isi ya, doain aja Iya, tante. doain aja om, tante gitu gitu kan. aja, ya Kalamin kan. aja, chill aja. Kalamin aja. Memang gitu. memang pertanyaannya memang ini ya.
rada kurang kurs ajar ya. Rada kurs. Agak menohok gitu. Iya, tapi ya mau gimana, namanya juga keluarga ya. Jadi jawabnya dengan doain aja tante. Apapun pertanyaannya kayak misalnya kuliah juga bisa ya kan, kayak si Arkan gitu ditanya si nih Arkan lah ya kan. Kan nih kalau ditanya nih kapan. Jangan emosi. Kalau ditanya kan kapan lulus, doain aja gitu aja kan. Slow aja, chill lah chill. Tapi gue aneh ya kalau misalnya Arkan ngomong doain aja tuh kayak hal yang tabu. Parah. Selanjutnya nih mengalihkan pembicaraan. Ini opsi terakhir lah ya. Iya bener. Gitu ya kayak. Bener. Kayak daripada. Coba contohin. Lo misalkan nanya ke gue nih basa-basi yang gak asik. Gimana coba contohin. Ya. Lihat-lihat teman-teman tuh udah pada nikah loh kapan gitu kan. Giver kapan nikah? Tapi BTW tadi malam ya Chelsea tuh menang 2-0 tau Ca. Iya tau. Bener. Siapa yang ngegolin? Ya golin ada Tammy Abraham namanya. Kan itu kayak gitu lah ya. Begitu. Itu kan pembicaraannya jadi yang lain gitu kan. Iya jadi yang lain. Tapi kamu juga harus cerdas mengalihkan pembicaraannya yang kira-kira bikin orang excited ya. Kalau tadi nggak cerdas ya, kurang ya. Soalnya kamu kan nggak ngerti bola juga iya. Itu dia harus cerdas Iya harus cerdas ya. Ya gitu ya. Smartizen udah kita kasih tuh tips-tipsnya ya. Semoga membantu. Ini ada girl band favoritnya Giver Smartizen, Red Velvet, my lovely. Dari tadi dia asik banget nyanyi. Ya gue suka banget yang Psycho ini, gue suka banget. Gue tuh ini Red Velvet ini bukan favorit juga sih. Gue cuma suka lagunya Psycho ini aja iya. Tapi yang lain tuh gue dengerin lagu Korea itu beberapa gue masih dengerin kok. Soalnya enak-enak gitu ya kan. Ember gitu. Tapi emang di tahun ini ya musik-musik lagu-lagu Korea tuh kayak lagi naik daun ya. Betul. Keren banget loh. Dari yang dulu-dulu tuh kayak banyak banget orang yang kayak skeptis ya, mencibir. 2020 temen lu yang gak suka Korea atau mungkin di tongkrongan lu yang sekiranya menurut lu kayaknya gak ada suka yang Korea nih, ada satu orang yang tahu lagu Korea, yakin gua minimal lagu Blackpink. Iya, minimal Blackpink. Betul. Minimal Blackpink itu dia tuh Smartizen ya. Korea lagi naik daun banget nih. Dan ngomongin soal lagu ya, Smartizen dari tadi gitu. Dan hari ini juga lagi Hari Ibu juga kebetulan. Dan kalau misalkan tadi kita ngasih rekomendasi film-film yang bertemakan ibu dan perempuan karena ini adalah Hari Ibu. Mari kita sekarang mau kasih tahu nih playlist atau deretan lagu tentang ibu yang bisa kamu dengerin di rumah Smartizen. Benar. Yang pertama ada lagu Ku Buka Album Biru. Itu kayak ada nangis gak jadi dan usaha. Riff and Runs-nya ya. Ada Melly Goeslaw dengan Bunda ya. Yes. Lagu ini tuh kayaknya kurang pas gitu ya Hari Ibu. Tanpa soundtrack lagu ini tuh kurang pas gitu ya. Bener banget. Kayak lagu ini tuh udah paling pas banget, valid banget cerita di dalamnya tentang ibu gitu ya. Jadi lagu ini dirilis pada tanggal nggak ada di sini ya. Pokoknya mah si lagu ini tuh emang pas banget didengerin di Hari Ibu. Kaget. Ya kan? Dia juga si Melly Goeslaw dikenal sebagai selain penyanyi dia juga aktris, produser musik. Yes, we know that gitu kan. Keren lah. Kayaknya banyak banget lagunya yang hits ya. Iya betul. Lagu Mbak Melly ini, Teteh Melly ya. Mbak Melly. Mbak lagi. Teteh Melly. Dan salah satunya si Bunda itu sih yang paling selalu sering kita dengarkan dan siapa yang gak nangis gitu. Ya. Iya parah. Minimal berkaca-kaca. Minimal berkaca-kaca. Selain lagu Bunda ada juga lagu dari Ungu nih Smartizen yang judulnya Doa Untuk Ibu. Gitu Smartizen. Jadi di lagu Doa Untuk Ibunya Ungu ini ada kayak pesan yang tersirat gitu. Kalau misalkan segala hal apapun yang udah kita dapatkan, yang kita bangun gitu kan, semua yang udah kita lewatin di kehidupan ini, pokoknya kesuksesan apapun kayak ya tanpa dipungkiri itu tuh kayak ya
Ya. dari ibu juga gitu doanya. Ya, betul. Gitu. Segala sesuatu yang apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita capai gitu, itu nggak lepas dari doa dari ibu ya. Pasti ada tuh peran seorang ibu di situ. Ada banget. Pasti banget. Selanjutnya ada Sheila on 7 for my mom. Sesuai dengan judulnya, lagu ini tentang ibu ya, pasti ya. Ciptaan Adam dan Eros. Lagu ini juga menjadi bagian dari album Kisah Klasik untuk Masa Depan Sheila on 7 yang dirilis pada tahun 2000. Anak tahun Millennial. 2000-an nih. Yoi. Ya kan. Lanjut nih yang terakhir dari Om Iwan Fals yang judulnya Ribuan Ibu. kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintangan untuk aku, anakmu. Selamat Smartizen, Anda sudah mendengarkan. Bukan Iwan Fals ya Bukan. tadi. Ini fals doang ya. Fals. Ya fals. Oh ini Fals ya. Jadi lagu Ibu ini ternyata dirilis di tahun 1980 Smartizen. Nah, Oke. habis itu diaransemen lagi tuh dan dirilis lagi di tahun 88. Di albumnya Iwan Fals yang 1910. Yoi. Nah, sudah tahu lah ya dari liriknya itu adalah curahan hati tentang gimana Perjuangan ya. seorang ibu Betul. di dalam keluarga gitu. Betul. Terutama ya apalagi kalau bukan merawat, mendidik anak-anak sampai bisa jadi kita yang kayak sekarang gitu Smartizen. Terereng teng teng, ayo ngomong. Ku menangis. Teng teng, bukan lagu Yes gitu loh. Terereng teng. Bayangkan. Teng 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 teng. Males banget deh. Teng 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 teng. Nanti aku nangis beneran nih. Teng 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 Aduh. teng. Tapi ngomong-ngomong soal ibu ya, Ya. langsung aja kita hadirkan, sudah ada di sebelah kita ada ibu dari Ica. Yeay. Assalamualaikum. Bener-bener deh out of the box banget gimana hari ini ya Allah. Aku tuh terkejut. Tapi ya kita dari tadi belum ngucapin tahu. Hari ini kan hari ibu nih. Tadi di awal belum ya? Belum kita. Kita kasih tahu dong ya. Iya kita kasih tahu. Kocak banget hidup ini. Ya jadi tanggal 20 Desember ini kan hari ibu ya. Yes. Jadi Gifar, Ica, diantar pagi Mengucapkan selamat hari ibu. 06 Dion Tirta. Smart Energy. Ya, Smartizen gak berasa banget nih, udah mau jam 10. Yes, benar banget. Dan itu artinya Gifar dan Ica harus pamit. Iya nih, tapi jangan sedih, gundah, risau, gundah, gulana. Banyak banget gundahnya ya. Besok kita ketemu lagi dong. Betul, di jam yang sama ya. Iya. Di jam 6 nanti ya. Sampai jam 10 pagi. Betul, terima kasih buat kamu Smartizen yang udah dengerin dari jam 6, udah stay di YouTube streaming kita. Betul, atau di radionya kamu di 106 FM. Yo, udah jawab di question box juga. Bener. Itu lucu-lucu banget, bikin aku terbahak-bahak gitu kan ya hari ini. Kita seru-seruan lagi besok Smartizen, tapi kali ini kita harus pamit tuh. Betul. Ica pamit. Gifar pamit. Di antara pagi pamit. Bye-bye.